Kementerian Keuangan akan memberlakukan PPN 12% mulai Januari 2025. Angka itu naik dari pajak pertambahan nilai yang semulanya 11% yang berlaku sejak 1 April 2022. Terkait kebijakan kontroversial itu, warganet ramai menolak PPN 12% hingga menjadi trending topik di platform X atau Twitter. Ragam poster pun marak berisi kritik dibawa oleh demonstran yang menggelar aksi tolak kenaikan pajak pertambahan nilai 12% oleh pemerintahan Prabowo Subianto di seberang Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Demonstran berasal dari berbagai elemen masyarakat, yakni kelompok perempuan, mahasiswa, Gen Z, hingga K-popers. Mereka berkumpul di Taman Aspirasi halaman Plaza Barat Laut, Monumen Nasional atau Monas. Salah satu poster mengkritik tingginya PPN di Indonesia tak sebanding dengan rata-rata upah di Indonesia yang masih rendah. Poster lain mengkritik pemerintah yang dinilai keliru dengan menaikkan PPN untuk mendongkrak pendapatan negara. Alih-alih menaikkan PPN, demonstran melalui poster tersebut menilai seharusnya mengesahkan RUU perampasan aset untuk mendapatkan pendapatan negara baru. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bungkam merespon viralnya ajakan boikot membayar pajak yang muncul di media sosial karena pemerintah menaikkan tarif pajak pertambahan nilai menjadi 12% per 1 Januari 2025. Ketika ditanya soal respon pemerintah menyikapi ajakan boikot membayar pajak tersebut seusai menghadiri rapat koordinasi terbatas, pembahasan dan review anggaran 2025, Kementerian atau lembaga di bidang perekonomian, Sri Mulyani hanya diam dan langsung memasuki kendaraan dinasnya. Dalam memutuskan ini, Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan mendengar, memantau, dan melihat berbagai aspirasi masyarakat, baik dari pengusaha dan DPR. Kementerian Keuangan pun tetap berhati-hati terkait dengan kebijakan ini. Pasalnya, Kemenku ingin menyeimbangkan antara kebijakan fiskal dan pelaksanaan undang-undang perpajakan berbasis asas keadilan. 19 tahun menjabat, Sri Mulyani memang tidak terlepas dari kontroversi dan prestasi. Pada 5 Desember 2005, Sri Mulyani dilantik menjadi Menteri Keuangan. Selama menjadi Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati banyak menorehkan prestasi. Di antaranya menstabilkan ekonomi makro, mempertahankan kebijakan fiskal, menurunkan biaya pinjaman dan mengelola utang serta memberi kepercayaan pada investor. Sebagai Menteri Keuangan, ia memprioritaskan efisiensi anggaran, pengelolaan utang yang berkelanjutan, dan pemberantasan korupsi dalam birokrasi. Berbagai penghargaan internasional seperti Finance Minister of the Year dari majalah Global Market membuktikan pengakuan dunia atas kinerjanya. Sosoknya menjadi inspirasi karena dedikasi, integritas, dan kompetensinya dalam menghadapi tantangan ekonomi nasional maupun global. Bukan hanya masyarakat luas, beberapa politisi pun juga menolak kebijakan pajak ini. Seperti Rieke Diah Pitaloka, ia menegaskan akan mengawal kenaikan pajak 12% ini. Anggota Komisi 6 DPR RI Rieke Diah Pitaloka meminta pemerintah untuk berinovasi dan kreatif dalam mencari sumber anggaran negara, terutama terkait pembangunan infrastruktur. Permintaan tersebut disampaikan Rieke sebagai respon terhadap rencana kenaikan pajak menjadi 12% yang akan berlaku pada 2025. Ia menekankan pentingnya inovasi dan kreativitas pemerintah dalam mencari sumber anggaran tanpa membebani masyarakat. Rieke juga mengingatkan bahwa kenaikan PPN ini berpotensi meningkatkan angka pemutusan hubungan kerja atau PHK dan dapat memicu krisis ekonomi. Politikus PDIP ini juga menilai perlunya penerapan self-assessment monitoring system dalam tata kelola perpajakan. Hal ini untuk memastikan sistem perpajakan selain menjadi pendapatan negara, juga instrumen pemberantasan korupsi sebagai basis perumusan strategi pelunasan utang negara, imbuhnya. Rieke memang kerap memperjuangkan hak-hak rakyat dengan lantang. Ia selalu berani mengambil tindakan tegas jika menurutnya kebijakan tidak sesuai dengan keadilan. Ia menjadi salah satu anggota DPR yang vokal dalam menyuarakan isu strategis, terutama yang berkaitan dengan pekerja, perempuan, dan hak asasi manusia. Sebagai anggota Komisi 9 DPR RI, Rieke aktif dalam menangani bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan transmigrasi.
Ia konsisten memperjuangkan hak-hak buruh, termasuk perlindungan terhadap pekerja migran, kondisi kerja yang layak, dan upah minimum yang adil. Komitmen Rieke terhadap keadilan juga menjadi salah satu aspek penting dalam perjuangannya di parlemen. Ia sering menyuarakan pentingnya pemberdayaan ekonomi perempuan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk politik, ekonomi, dan pendidikan. Di luar parlemen, Rieke terlibat dalam berbagai kegiatan advokasi yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat kecil. Bukan hanya Rieke, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti juga mengeluhkan kenaikan pajak 12% ini. Melalui akun X-nya, Susi menuliskan, "Pak Presiden Prabowo, kalau kita mau kompetitif dan mampu bersaing dengan negara lain, terutama negara tetangga kita harus menyamakan beban masyarakat kita sama dengan mereka," tulisnya. Menurut Susi, kebijakan tarif PPN yang lebih tinggi akan membebani masyarakat Indonesia dan membuat mereka kesulitan bersaing. "Saya pikir Pak Airlangga tidak betul dalam hal ini," tambahnya. Ia juga menyatakan ketidaksetujuannya dengan Airlangga. Kritik ini menuai respon beragam di media sosial. Banyak warganet mendukung pandangan Susi yang dianggap lebih memihak kepada masyarakat. Di sisi lain, beberapa pihak menilai kebijakan pemerintah memiliki pertimbangan lebih luas, seperti menjaga stabilitas fiskal. Dengan semakin dekatnya penerapan kenaikan PPN di Indonesia, perdebatan mengenai kebijakan ini diperkirakan akan terus bergulir. Sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi dikenal karena pendekatannya yang lugas dan tanpa kompromi, terutama terhadap praktik penangkapan ikan ilegal. Ia memimpin kebijakan penenggelaman kapal asing ilegal yang melanggar kedaulatan laut Indonesia. Langkah ini mendapatkan dukungan luas di dalam negeri sekaligus perhatian internasional. Kebijakannya semakin berhasil mengurangi eksploitasi sumber daya laut Indonesia secara signifikan, meningkatkan stok ikan nasional, dan mendorong kesejahteraan nelayan lokal. Selain memerangi illegal fishing, Susi juga mendorong pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan, termasuk pelarangan penggunaan alat tangkap merusak seperti cantrang. Ia juga mendukung pemberdayaan perempuan di sektor perikanan dan meningkatkan kesejahteraan akan pentingnya menjaga ekosistem laut melalui kampanye-kampanye publik. Apakah pemerintah akan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, termasuk kritik dari Susi dan Rieke? Kita kawal saja tentang kenaikan pajak ini.